Baik, saya Vega Fitvenia Sandra. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penjualan online. Yang pertama ada sistem dalam penjualan online. Yang pertama adalah first hand, yaitu memasarkan barang dengan harga pertama. Yang kedua ada reseller, yaitu online shop yang membeli barang dari produsen dengan harga tangan pertama, kemudian menjualkan kembali dengan harga yang sudah dinaikkan. Yang ketiga dropship, sebuah sistem yang hampir sama dengan reseller. Bedanya hanya jika reseller ini memiliki barang yang banyak yang disimpan. Jika dropship ini tidak memiliki barang apapun selain barang yang dia jual, jadi dia tidak memiliki stok yang banyak. Lalu yang keempat adalah just tip, yaitu jasa titip. Jika kita ingin membeli sesuatu dari toko A, kita menggunakan jasa titip, maka kita akan harus membayar uang tambahan untuk jasa titip ini. Lalu yang kelima adalah COD, yaitu sistem yang melakukan pembayaran setelah menerima barang. Di sini ada kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya yang pertama adalah tanpa toko fisik. Sebelum kita mengenal penjualan secara online, dulu kita jika ingin usaha maka kita harus memiliki toko terlebih dahulu. Tapi sekarang kita dapat menjual produk tanpa memiliki toko. Yang kedua adalah jangkauan luas. Kita dapat menjangkau konsumen-konsumen yang jauh dan dapat menjangkau konsumen yang sangat meluas. Lalu yang ketiga adalah usaha sampingan. Penjualan online ini dapat kita jadikan usaha sampingan karena memiliki waktu yang sangat fleksibel. Lalu di sini ada kekurangannya, yaitu penipuan. Penjualan kita lakukan melalui media sosial semua. Jadi transaksi ataupun percakapannya ataupun lain-lainnya itu melalui media sosial. Jadi sering terjadi penipuan serta kekeliruan. Selanjutnya adalah perlu kesabaran. Kita kembali ke tadi, karena penjualan online ini memiliki jangkauan yang luas, jadi banyak konsumen dari berbagai mancanegara, maka kita harus memerlukan kesabaran dan ketekunan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan konsumen. Selanjutnya yang terakhir adalah internet. Harus selalu terhubung pada internet. Jika tidak, maka penjualan online ini tidak akan berjalan. Selanjutnya adalah strategi penjualan online. Ada 5 strategi. Yang pertama target, problem, scope, solution, and benefit. Yang pertama ada target, yaitu menentukan target pemasaran, siapa konsumen kita. Lalu ada problem, masalah menguasai media sosial. Jadi sekarang ini kita ingin sekali banyak orang yang ingin menggunakan penjualan online, tapi banyak juga dari mereka yang belum menguasai media sosial. Selanjutnya scope, yaitu lakukan penjualan dengan pesat. Yang selanjutnya adalah solution, mencari solusi dan atas masalah yang kita hadapi, yaitu mengenai belum menguasainya media sosial. Lalu yang terakhir adalah benefit, jadikan keuntungan semua dan manfaat. Di sini ada proses pembelian online. Kita ambil contoh dari Shopee. Yang pertama, buka aplikasi, yaitu konsumen membuka aplikasi Shopee. Yang kedua, produk, atau sama dengan konsumen membeli produk yang diinginkan. Selanjutnya yaitu pembayaran, yaitu melakukan transaksi pembayaran dan memilih ingin melalui apa pembayaran yang dilakukan, seperti melalui Indomaret, melalui Dana, melalui COD atau lain sebagainya. Yang keempat adalah verifikasi, yaitu melakukan verifikasi setelah pembayaran berhasil. Selanjutnya jasa kirim. Konsumen memilih jasa kirim apa yang dia inginkan. Selanjutnya yang terakhir adalah proses. Barang diproses oleh penjual. Lalu selanjutnya adalah strategi penjualan online. Strategi pertama, di bulan pertama kita adakan potongan harga di awal bulan. Lalu di strategi kedua, di pertengahan bulan kita adakan gratis ongkir di hari-hari spesial seperti tanggal-tanggal kembar. Lalu gratis ongkir juga di hari-hari spesial seperti hari-hari perayaan. Lalu di strategi ketiga, yaitu di akhir bulan kita adakan flash sale besar-besaran. Lalu di sini adalah persaingan secara online. Yang kami ambil beritanya dari survei di 2021. Di urutan pertama masih diduduki oleh Shopee, di urutan kedua lanjut ada Tokopedia, di urutan ketiga ada Bukalapak, di urutan keempat ada Lazada, dan selanjutnya di urutan kelima ada Blibli. Di sini ada contoh penjualan online versus penjualan tradisional. Di sini terlihat di penjualan online ini kita terjadi pemesatan, yaitu kenaikan secara
besar-besaran. Lalu di penjualan tradisional ini mengalami penurunan dan hanya di situ-situ saja. Jadi di era yang sekarang setelah terjadinya pandemi ini, jadi masyarakat lebih menyukai pembelian dan penjualan secara online karena bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Itu lebih praktis tanpa mereka harus keluar bertemu banyak orang. Di penjualan tradisional ini juga mengalami penurunan karena di sebelumnya kita mengalami pandemi, dilarang untuk keluar kemana-mana, jadi penjualan tradisional mengalami penurunan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepadanya waktunya saya berterima kasih.